Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasilil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas penyakit hati yang membahayakan. Penyakit yang apabila menjangkit terhadap hati seseorang, maka seseorang tersebut bisa binasa di dunia dan di akhirat. Yaitu penyakit yang menjadi sebab diusirnya iblis dari surga. Penyakit yang dulu menjadi sebab dilaknatnya iblis sampai hari kiamat. Penyakit tersebut adalah penyakit yang sangat berbahaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Penyakit pertama yang merusak hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu kesombongan di dalam hati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sombong? Sombong adalah perasaan seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain atau dari makhluk apapun. Seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain atau dari makhluk apapun, maka di dalam hatinya terdapat titik kesombongan. Orang yang terdapat di dalam hatinya titik kesombongan, maka itu sangat berbahaya. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sekecil dari suatu kesombongan. Tidak akan masuk surga apabila di dalam hati seseorang terdapat meskipun sekecil biji dari suatu kesombongan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan,
al-kibriya ridai wal 'azamatu izari faman naz'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama fala ubali. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang merebutku dariku, maka akan aku lemparkan ke dalam neraka jahanam, dan aku pun tidak akan peduli. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang di dalam hatinya memiliki kesombongan, maka dia telah merebut apa yang seharusnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang sadar akan identitas yang sebenarnya, maka orang tersebut tidak akan sombong. Apa identitas seseorang yang sebenarnya? Dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tidak mempunyai apa-apa, hamba yang tidak memiliki apa-apa. Meskipun mempunyai apa-apa, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang menyadari hal demikian, maka di dalam hatinya tidak akan ada sifat sombong. Sebaliknya, orang yang sombong adalah orang yang tidak sadar akan identitasnya, tidak sadar bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar bahwa dia orang yang membutuhkan dan perlu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sombong, dia tidak sadar padahal semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah kisah, suatu hari ada orang yang berjalan di depan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Sayyidina Ali, apakah kau kenal siapa aku? Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, ya, aku kenal. Aku sangat mengenalmu. Engkau awwaluhu nutfah, kata Sayyidina Ali terhadap orang yang berjalan di depannya dengan sombong. Kata Sayyidina Ali, engkau awwaluhu nutfah, engkau yang awalnya adalah air mani yang menjijikkan. Wa akhiruhu, kemudian akhirnya engkau menjadi bangkai yang busuk di dalam kuburan. Apa yang mau engkau banggakan? Engkau yang dulunya awal permulaannya adalah mani yang menjijikkan, lalu nanti pada saatnya, pada akhirnya kamu akan berada di kuburan, kamu akan menjadi bangkai, kamu akan busuk. Apa yang mau dibanggakan? Kehidupan. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara awal dan akhirnya, engkau memikul di dalam perutmu sesuatu yang bau. Apa yang mau kita sombongkan? Oleh sebab itu, orang yang sadar akan identitasnya, sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya, maka dia tidak akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dia sombongkan? Dia sombong karena kealimannya. Kalau dia menyadari bahwa ilmu itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, jika Allah mencabut, kapanpun ilmunya akan hilang. Bisa jadi, na'udzubillah, dia naik mobil, kemudian kepalanya terbentur, kecelakaan, kemudian dia hilang ingatan, ilmunya hilang. Na'udzubillah, ilmunya
dengan sekejap, kapanpun, dengan mudah bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang misalkan bangga, sombong dengan hartanya yang berlimpah. Apakah dia tidak sadar bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Asalnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan titipan, bisa jadi semua hartanya cabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap, dengan mudah, kun fayakun. Jika dia sadar, maka semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang kita lihat orang yang sombong dengan hartanya, lalu Allah membinasakan harta tersebut dan orang tersebut berubah menjadi tidak punya apa-apa. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah yang mengangkat derajat seseorang, Allah yang menaikkan seseorang, Allah yang menjadikan seseorang berkuasa. Kemudian Allah juga yang mencabut kekuasaannya dengan seketika. Allah kuasa memuliakan seseorang. Allah juga kuasa menghinakan atau menurunkan seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Suatu hari Abu Bakar Al-Adani ingin meminta izin kepada ayahnya untuk berdakwah di sebuah kota yang bernama Aden di Yaman. Kemudian dia diberikan izin oleh ayahnya dengan syarat, boleh aku izinkan kau berdakwah di Aden, dengan syarat engkau harus mencarikan untukku orang yang lebih hina daripada engkau. Baik. Kemudian Abu Bakar Al-Adani ketika masih kecil dia berangkat ke Aden. Ketika di Aden dia bertemu dengan orang yang tua. Dan dia berkata, inilah orang tua, saya akan aku bawakan kepada orang tuaku bahwa dia adalah orang yang lebih hina daripada saya. Saya lebih muda, berarti saya lebih baik. Tetapi ketika di perjalanan dia sadar, barangkali orang tua tersebut lebih banyak ibadahnya daripada saya. Karena kalau dihitung dengan umur, dia lebih banyak umurnya, lebih banyak umurnya, bisa jadi ibadahnya lebih panjang, lebih banyak. Kemudian dia cari lagi dan ketemu dengan anak muda, kemudian mau dibawa lagi ke ayahnya. Dia meyakini bahwa dia lebih hebat daripada anak muda tersebut, lebih banyak ibadahnya daripada anak muda tersebut. Tapi ketika di jalan dia sadar, barangkali anak muda tersebut maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Kemudian dia cari lagi orang yang lebih hina, kemudian bertemu dengan orang yang suka bermaksiat. Kemudian ketika dia hendak membawa orang yang bermaksiat tersebut dan ingin mengatakan kepada ayahnya bahwa dia lebih hebat daripada orang maksiat tersebut, namun lagi-lagi di tengah jalan dia sadar, barangkali orang yang bermaksiat tersebut di rumahnya dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kemudian mencintai orang yang berbuat taubat yang tadinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak tersebut berjalan lagi dan bertemu dengan orang yang kafir. Dia senang bahwa dia bertemu dengan orang kafir. Ini nih orang yang lebih hina daripada saya karena dia kafir. Tetapi lagi-lagi ketika di perjalanan, ketika hendak dihadapkan kepada ayahnya, dia sadar barangkali orang kafir tersebut masuk Islam karena saya tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Barangkali bisa jadi yang sekarang kafir nanti bisa berubah menjadi orang yang mulia, menjadi husnul khotimah, masuk Islam dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian menjadi ahlu surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran orang tua kita, ajaran salafus saleh, pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang tidak sombong, supaya kita mengenali identitas yang sebenarnya. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun semua yang ada di dalam kita, di dalam diri kita, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu
kita sombong, baik sombong dengan keilmuan kita, baik sombong dengan kekuasaan kita, baik sombong dengan harta kita yang melimpah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita tidak sombong, yang mesti kita bertawadu. Para malaikat saja yang mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diciptakan dari awal bersujud, ada yang dari awal diciptakan dalam keadaan ruku terus bertasbih. Ketika dia meninggal dan dibangkitkan nanti di hari kiamat, apa yang malaikat katakan? Subhanak ma abadna haqqa ibadatik wala arafna haqqa ma'rifatik. Kata malaikat, sewaktu dibangkitkan, padahal ketika dulu beribadah terus mulai dari diciptakan kepada Allah, apa yang dia katakan? Maha suci Allah, aku tidak beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya. Aku tidak mengenal Allah dengan mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang senantiasa menjalankan hak-hak Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua kita, mengikuti apa yang diajarkan oleh sahabat kita, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa na'fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.